Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Farhan, SPDI, SHUM, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nurfarisatu Zahra dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari belajar saya yang berjudul Pendidikan Islam menurut Abu Dinata. Mengapa saya memilih tema ini? Karena menurut saya pemikiran beliau itu dapat membantu memahami tujuan pendidikan Islam secara lebih jelas, yaitu tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian yang baik. Oke, langsung saja latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang untuk mengembangkan kualitas, potensial, dan bakat dalam dirinya. Pendidikan membentuk jasmani dan rohani manusia menjadi paripurna, yaitu dari yang tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari kebodohan menjadi kepintaran, dari kurang paham menjadi paham. Perkembangan kemajuan era digital dan globalisasi yang sangat dinamis berdampak pada perlunya manusia yang luwes akan teknologi, tapi tetap berbudi pekerti dan beragama. Pada perkembangannya, ini diperlukan pendidikan keagamaan yang mampu membendung segala pengaruh negatif serta ancaman lain yang dapat merusak moral generasi bangsa. Karena apabila masalah semacam ini tidak segera dibendung dengan pengetahuan dan agama, maka akan terjadi kemerosotan akhlak oleh para generasi penerus bangsa. Tantangan pendidikan Islam kontemporer ini sangat kompleks untuk kita hadapi. Abu Dinata merupakan salah satu tokoh Islam kontemporer yang dikenal sebagai pemikir akademisi dan penulis produktif dalam bidang pendidikan Islam dengan gagasan yang relevan untuk menjawab tantangan zaman modern. Oleh karena itulah, saya memilih tema ini karena pemikiran beliau mampu memberikan arah baru bagi pengembangan pendidikan Islam. Kemudian, rumusan masalah. Nanti kita akan membahas 3 pokok penting. Pertama, siapakah Abu Dinata? Nanti kita akan membahas biografi Profesor Abu Dinata. Yang kedua, apa pengertian pendidikan Islam secara umum? Dan yang ketiga, bagaimana pendidikan Islam menurut Abu Dinata? Biografi Abu Dinata. A. Latar keluarga. Namanya adalah Profesor Dr. Abu Dinata MA. Tempat tanggal lahir Cibuntu Kulon, Ciampea, Bogor, Jawa Barat, 2 Agustus 1954. Nama ayahnya Mu'alim Nata. Beliau adalah guru ngaji, imam, dan khatib masjid. Lulusan Pondok Pesantren Balai Rombeng, Salafiyah, Banten. Profesi ayahnya sebagai pedagang dan petani. Kemudian nama ibunya adalah Siti Aisyah. Beliau sebagai ibu rumah tangga, tidak pandai membaca dan menulis, tetapi taat dalam beragama dan taat kepada suami. Kemudian latar pendidikan.
Beliau bersekolah di Madrasah Diniyah pada tahun 1961 sampai 1965 di Jatipiring, Tanah Abang. Kemudian Madrasah Wajib Belajar pada tahun 1965 sampai 1968 di Nagrog Ciampea, Bogor. Terus beliau mengambil pendidikan guru agama. Kemudian PGAA kurang lebih 6 tahun. Kemudian beliau mendapatkan gelar Sarjana Muda atau PAI pada tahun 1978. Lalu Dr. Andes Pendidikan Agama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1982. Kemudian Magister Agama Pendidikan Agama Islam 1994. Kemudian Dr. PAI pada tahun 1997. Kemudian postdoktoral program. Kemudian ini karya-karyanya. Beberapa buku Abudinata dalam bidang pendidikan Islam dan studi Islam. Ada akhlak tasawuf, ada metodologi studi Islam, ada tafsir ayat-ayat pendidikan, integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Selanjutnya kita masuk pada pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang tersusun dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Komponen tersebut meliputi tujuan, pendidik, peserta didik, sarana pendidikan, serta lingkungan. Ketika konsep pendidikan umum dikaitkan dengan Islam sebagai sistem keagamaan, maka muncul pemahaman baru yang secara tidak langsung menunjukkan ciri khas pendidikan Islam. Dalam konteks Islam, pendidikan dipahami secara menyeluruh melalui istilah tarbiyah, taklim, dan ta'dib yang harus dimaknai secara terpadu. Ketiga istilah ini mengandung makna yang mendalam tentang hubungan manusia, masyarakat, dan lingkungan dengan Tuhan yang saling berkaitan. Istilah-istilah tersebut juga menggambarkan cakupan pendidikan Islam yang meliputi jalur informal, non-formal, dan formal. Tarbiyah. Kata tarbiyah berasal dari beberapa akar kata. Pertama dari kata roba yarbu yang bermakna tumbuh, bertambah, dan berkembang. Kedua dari kata robia yarba yang berarti tumbuh menjadi besar atau dewasa. Ketiga, dari kata robba yurabbi tarbiyatan yang berarti merawat, mengatur, mengelola, dan memperbaiki. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tarbiyah adalah usaha untuk memelihara, mengatur, membimbing, dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia yang telah ada sejak lahir agar dapat tumbuh dan berkembang hingga mencapai kedewasaan atau kesempurnaan. B. Taklim. Kata taklim berasal dari kata a'lama ya'lamu yang bermakna memberi tanda atau membekas. Kata yang kedua, taklim berasal dari kata alama yu'alimu takliman yang berarti mengajarkan atau memberikan ilmu. Dari asal kata tersebut dapat dipahami bahwa taklim adalah usaha memberikan ilmu atau pengetahuan kepada seseorang agar ia memahami suatu hal. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 dijelaskan bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda di dunia, sehingga Nabi Adam memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ta'dib. Kata ta'dib berasal dari kata pertama, aduba ya'dubu, yang bermakna melatih atau membiasakan diri untuk disiplin. Yang kedua, aduba ya'dabu,
yang berarti menjamu atau memberi jamuan dengan cara yang baik dan sopan. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ta'dib berasal dari kata adaba yu'addibu ta'diban yang berarti mendidik, mendisiplinkan, serta menanamkan nilai kesopanan atau adab kepada seseorang agar memiliki perilaku yang baik dan tertib. Dari berbagai istilah dalam pendidikan Islam tersebut, istilah yang paling sering dipakai dan paling dikenal adalah tarbiyah. Hal ini karena menurut sejumlah pakar pendidikan Islam, istilah tarbiyah memiliki makna yang lebih luas dan umum. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pendidikan Islam menurut Profesor Abudinata. Menurut Profesor Abudinata, pengertian pendidikan Islam dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama, berasal dari beberapa kata, khususnya dari istilah at-tarbiyah yang memiliki 3 makna utama. Selanjutnya, Profesor Abudinata berpendapat bahwa istilah yang berkaitan dengan pendidikan tidak hanya terbatas pada 3 istilah utama, yaitu at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib, sebagaimana yang sering dikemukakan oleh para pakar pendidikan lainnya. Menurutnya, masih terdapat sejumlah istilah lain yang juga relevan dengan makna pendidikan, seperti at-tazkiyah, al-muwaidah, at-tafaquh, at-tilawah, at-tahdzib, al-irsyad, at-tabyin, at-tafakkur, at-ta'aqul, dan at-tadabbur. 3 makna at-tarbiyah. Pertama, at-tarbiyah berasal dari kata roba yarbu, yang berarti zada wa nama, yaitu bertambah dan berkembang. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa tambahan harta melalui riba tidak akan bertambah nilainya di sisi Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Kedua, at-tarbiyah berasal dari kata robiya yarba yang bermakna nasya'a dan tarok ro'ah, yaitu tumbuh subur dan berkembang. Makna ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Ketiga, kata at-tarbiyah berasal dari kata robba yarubbu yang berarti membimbing dan memperbaiki dengan penuh kasih sayang secara bertahap hingga menjadi baik. Kemudian, menurut Profesor Abudinata, prinsip-prinsip pendidikan Islam meliputi beberapa hal berikut. 1. Selaras dengan fitrah dasar manusia. 2. Mengutamakan keseimbangan, bukan kehidupan yang pasif, tetapi kehidupan yang dinamis atau berubah-ubah dan penuh usaha untuk meraih keberhasilan dan kebahagiaan, baik dalam aspek rohani dan jasmani maupun dunia dan akhirat. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kondisi zaman dan lingkungan. Yang keempat, tidak memberatkan atau menyulitkan manusia. Yang kelima, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, berorientasi pada masa depan, yaitu mendorong umat Islam agar terus berusaha menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya, sehingga bersikap aktif, dinamis, dan progresif melalui kegiatan belajar, penelitian, dan aktivitas pengembangan diri lainnya demi mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk kepribadian Muslim yang utuh, serta mengarahkan fitrah manusia agar mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Melalui pendidikan, manusia dibekali kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan alam secara bijak, sehingga memiliki bekal yang baik untuk masa depan. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah, menurut Profesor Abudinata, pendidikan Islam merupakan proses pembinaan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan seluruh potensi manusia agar terbentuk pribadi Muslim yang utuh sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga mengintegrasikan dimensi keimanan, ibadah, dan akhlak sebagai inti pembentukan kepribadian. Dengan demikian, pendidikan Islam menurut Abu Dinata memiliki karakter holistik dan integral, yaitu membantu manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara spiritual, bermoral, dan bertanggung jawab sosial, sehingga mampu berkontribusi dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sekian dari saya, apabila ada kekeliruan mohon dibenarkan dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu yaqdi bihibati wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.